Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruwen Populer 1. Kali ini kita akan belajar tentang jenis kata benda ya dalam bahasa Arab. Jadi ada 3 jenis kata sebetulnya di dalam bahasa Arab itu. Yang pertama kata benda, kata kerja, dan kata penghubung. Ada 3 jenis kata tersebut, namun kita akan fokus pembahasan hari ini atau di video ini terkait dengan kata benda atau disebut dalam bahasa Arab ismun, isim ya. Paling atas kata benda adalah disebut dengan isim ya, disebut dengan sebutan isim. Nah, kata benda ini kemudian ada beberapa bagian kata benda. Pertama, kata benda terbagi menjadi 2. Ada yang kata benda berbentuk umum disebut dengan isim nakiroh. Yang kedua ada yang berbentuk khusus, namanya isim ma'rifah. Isim nakiroh adalah kata benda yang bermakna umum. Contoh rajulun begitu. Rajulun kita tulis saja ya. Ya, contohnya rajulun. Rajulun ini adalah contoh daripada isim nakiroh atau isim yang bermakna umum. Kenapa kok dia bermakna umum? Karena dia tidak ditaruhi alif lam di sini. Nah, sebalik daripada isim ma'rifah. Nanti kalau mau dijadikan isim ma'rifat biar bermakna khusus, maka harus ditambah dengan alif lam. Contohnya, berarti rajulun menjadi ar-rajulu. Rajulun menjadi ar-rajulu. Berarti kalau kita bilang rajulun ini bermakna umum. Dia tidak jelas, belum jelas laki-laki yang dimaksud siapa. Yang jelas maknanya di sini laki-laki. Berarti bisa si A, si B, si C dan seterusnya. Yang penting dia laki-laki kalau kita bilang rajulun ya. Nah, kalau kita bilang ar-rajulu, nah berarti ini ada kekhususan. Nah, jadi ada kekhususan, berarti ada lelaki khusus yang dimaksud. Nah, itu maksudnya ya. Ini perbedaan dari sisi makna dari isim nakiroh dan ma'rifat. Kemudian kata benda atau isim itu dibagi juga menjadi 3 ya. Yang pertama isim itu isim mufrad namanya. Yang kedua isim tasniyah. Yang ketiga isim jama'. Isim mufrad adalah kata benda yang bermakna satu ya. Contohnya kitabun, satu kitab ya, atau yang lain misalkan. Yang jelas kata benda yang bermakna satu. Kursiyun, satu kursi ya, yang bermakna satu ya intinya. Kemudian tasniyah, isim tasniyah. Isim tasniyah adalah kata benda yang bermakna 2 ya. Nah, misalkan kata kitabun misalkan mau dijadikan menjadi bermakna 2, maka ditambah dengan alif dan nun ya. Kitabun menjadi kitabani ya. Kitabani ya. Ditambah dengan alif dan nun. Nah, menjadi isim tasniyah ya. Yang ketiga adalah isim jama', isim yang bermakna banyak. Nah, di dalam bahasa Arab
Isim yang bermakna banyak itu adalah dari 3 dan seterusnya. Nah, contohnya dari kata kitabun menjadi kitabani, kemudian kalau mau dimaknakan menjadi jamak dirubah menjadi kutubun ya. Kutubun, perubahannya menjadi kutubun. Ini namanya jamak taksir. Nah, nanti ada pembahasan tentang jamak ya. Jamak taksir, ada jamak yang beraturan, ada jamak yang tidak beraturan di dalam bahasa Arab itu. Ada juga jamak yang khusus untuk laki-laki, ada jamak yang khusus untuk perempuan, ada jamak khusus untuk yang berakal, ada jamak yang khusus yang tidak khusus bisa tergabung di sana, yang berakal dan yang tidak berakal. Nah, itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Tapi fokus pembahasan hari ini adalah bahwa sesungguhnya di sini ada 3 pembagian isim dari sisi makna 1, 2 dan banyak ya. Gitu ya, kira-kira cukup jelas mungkin ya. Kemudian pembagian isim yang selanjutnya. Isim juga dibagi menjadi 2. Kata benda itu juga dibagi menjadi 2. Muzakkarun sama muannatsun. Dia berbentuk isim muzakkar, muzakkar yang bermakna isim kata benda yang berbangsa laki-laki. Ada isim yang berbangsa perempuan. Nah, jadi perlu kita ngerti ini karena ini sangat mempengaruhi kepada makna di dalam bahasa Arab itu sendiri. Ketika kita tidak memahami perbedaan antara pembagian-pembagian isim ini, maka nanti akan kita mendapatkan kesulitan di dalam memahami bahasa Arab. Jadi saya kira kalau mau lebih jelasnya nanti silahkan diulangi video ini, silahkan diulang-ulang supaya semakin jelas ya. Kemudian nanti ada juga pembahasan pembagian isim. Ada namanya isim yang sahih, ada yang isim yang mu'tal atau isim yang sehat begitu. Ada isim yang sakit, kata benda yang jadi di dalam bahasa Arab itu adalah istilah sehat dan tidak sehat ya. Kemudian isim itu ada yang isim munsharif, ada yang gairu munsharif, banyak lagi pembagiannya. Kemudian ada isim yang apa namanya itu munsharif, gairu munsharif, kemudian isim apa ya, isim jamid begitu. Isim jamid, isim mu'rab. Kemudian ada isim mabni, ada isim mu'rab ya. Isim mabni, ada isim mu'rab. Nanti ada pembahasannya, nanti di sana kita akan bahas lebih lebar. Yang jelas pahami dulu yang 3 pembagian isim ini, insyaallah akan membantu kalian untuk memahami sedikit bahasa Arab ya. Terus dukung channel ini supaya semakin semangat memberikan atau berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa mendukung channel ini dengan klik like, subscribe dan share ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi keberkahan di dalam hidup kita, karena ini adalah kunci dari pemahaman agama kita ya. Kalau kita tidak memahami tata bahasa Arab atau bahasa Arab itu dengan baik, maka tentu kemantapan di dalam beragama itu tidak ada nanti ya. Jangan sampai kita beragama sebagai pengikut agama ikut-ikutan ya, tidak mengerti maksud dan tujuan, apa kandungan, apa makna kitab suci. Nah, inilah pentingnya kemudian kita belajar bahasa Arab supaya betul-betul kita menjadi hamba yang mantap di dalam mengenal
Tuhan kita, mengenal isi ajaran agama kita, supaya tidak bertentangan nanti dengan jangan sampai kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang Islam KTP ya. Begitu ya kira-kira, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.